Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sains, apa kabar semuanya? Dari kelistrikan pada manusia. Manusia punya listrik juga loh. Tahukah kenapa kita merasa sakit ketika dicubit? Mari kita cari tahu jawabannya. Sahabat sains, tegangan pada listrik rumah tangga berbeda dengan tegangan listrik pada tubuh manusia. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Bukan seperti pada kabel listrik di rumah-rumah ya. Sahabat cerdas, amati animasi berikut. Pada animasi ini kita dapat melihat ada aliran listrik pada seluruh tubuh manusia. Nah, di sebelahnya ini adalah gambar sel saraf di mana ini impuls yang sama atau listrik yang sama dari ujung sel berjalan ke bagian ujung yang lainnya. Nah, kenapa tadi kita merasakan sakit ketika dicubit? Hal ini dikarenakan rasa sakit itu muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan itu selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Jadi impuls ini adalah rangsangan. Ini adalah gambar bekas sel saraf dan kabel listrik. Nah, sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Kalau kita amati dua gambar ini, kabel listrik, di dalamnya terdapat kawat tembaga dan plastik isolator. Sedangkan pada sel saraf, di dalamnya terdapat badan sel, selubung miolin, dan ujung akson. Bagian-bagian sel saraf. Pada gambar ini tampak dua sel saraf yang saling terhubung. Bagian inti sel atau nukleus merupakan pusat pengendali sel. Berikutnya, ini adalah dendrit. Dendrit merupakan penonjolan dari badan sel. Fungsinya menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Sedangkan badan sel sendiri dia mengandung nukleus dan sitoplasma. Fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Sedangkan akson yang panjang ini merupakan bagian sel saraf yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Ada bagian akson yang tidak tertutup oleh selubung miolin. Namanya nodus Ranvier. Fungsinya tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Sedangkan bagian akson yang tertutup ini disebut dengan mielin, merupakan selubung lemak. Fungsinya mempercepat impuls saraf. Sedangkan ini adalah sambungan dari sel saraf satu dan sel saraf lainnya. Ini adalah sinapsis untuk meneruskan neurotransmitter. Nah, bagaimana sel saraf menghantarkan impuls? Dari gambar ini, sel saraf diperbesar, tampak atas ini, ada dua bagian luar dan bagian dalam. Di dalam sel saraf ini ada ion-ion Na+, Cl negatif, ion K+. Nah, di bagian luar ini bermuatan listrik positif karena banyak mengandung ion Na+. Sedangkan di bagian dalam dia terdapat ion K+ dan Cl negatif. Tapi bagian dalam ini bermuatan negatif karena banyak ion negatifnya. Impuls listrik pada saraf manusia. Ini gambar sel saraf. Jalannya impuls itu diawali
pada bagian sinapsis, di mana ujung sel saraf ini mengeluarkan neurotransmitter, kemudian diteruskan ke sel berikutnya. Jadi berupa ion positif Na masuk ke dalam sel berikutnya. Kemudian ketika ion Na itu masuk ke dalam sel, maka terjadilah aliran impuls. Ketika impuls itu sudah sampai di ujung saraf, maka neurotransmitter dilepaskan kembali menuju sel tujuan berikutnya. Nah, dapat juga kita amati dari animasi berikut ini. Ini adalah pertukaran ion Na+, K+, dan Cl negatif. Jadi tampak keluar masuk, out in, keluar masuk. Di sini juga tampak perubahan ion positif negatif. Ini adalah alur bagaimana terjadi pertukaran ion dan sehingga menyebabkan impuls itu berjalan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.